Belum ada konkret. Aduh, semuanya masih pada tidak jelas. Uang tidak ada, kita kesulitan hidup. Emang berapa biaya untuk S3? Mungkin ya cukup beli satu mobil second. Kita kesulitan hidup. Kuantitas atau yang dihasilkannya itu untuk motor untuk doktoral, bensin untuk doktoral. Jadi gaji dosen nggak cukup. Makanya lucu katanya guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ada salah satu organisasi guru ketika acara mereka yang himne guru yang terpujilah wahai engkau. Nah itu ujungnya diganti guru adalah pahlawan yang perlu jasa. Ya. Bukan tanpa tanda Guru jasa. juga perlu ya. Betul. Guru punya anak Punya istri. Bayangkan Anda ngajarin masa dinia digaji 100.000 dibagi 30 hari. Tapi kalau saya sih ngelihat itu bukan salah negara totalitas, bukan juga salah guru. Yang salah itu adalah yang bikin sekolah. Iya. Sebenarnya ada nggak bikin sekolah tapi nggak bisa gaji guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi, bukan kembali lagi. Pertama kali kita perdana ada program di Sabda News. Ngocak, ngobrol bareng Caimin. Caimin tapi non PKB, bukan Caimin yang itu ya. Non. Udah kocak ya Bang. Gak ada yang, pokoknya gak ada politik. Kita terus hanya Caimin. Di samping saya ada Bapak Doktor Kandidat Ade Miftahul Irfan MPD. Ya. Iya, betul. Selamat sore, saya. Sore. Saya ini kawan lama sebenarnya. Gak usah terlalu gimana-gimana karena saya sama beliau ini satu pesantren dulu di Darul Falah, Mandalawangi, Pandeglang, Banten, Indonesia. Kita bareng. Kali ini kita ketemu di acara yang agak-agak serius tapi tidak serius. Oke, Dek, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Cak. Sehat. Cak, gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana PKB, Cak? Oh, bukan PKB. Bukan PKB. Kalau sensitif nanti kita mau 2024 ini. Belum ada yang masuk kita ini. Masuk ayo. Jadi mohon yang belum masuk gitu. Belum ada konkret. Aduh, semuanya masih pada tidak jelas. Uang tidak ada, kita kesulitan hidup. Yang sudah tidak jelas. Jangan. Iya. Itu mohon di ini ya. Oke, Dek, sekarang lagi doktoral ya? Iya, alhamdulillah begitulah, Cak. Nggak sibuk jadi doktoral? Ya ternyata tidak terlalu menyeramkan yang dibayangkan. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Apa yang paling menyeramkan dari S3? Yang menyeramkan dari S3 mungkin biayanya, Cak. Oh, biaya. Emang berapa biaya untuk S3? Mungkin ya cukup beli satu mobil second aja. Kita kesulitan hidup. Terus kesibukan selain doktoral katanya juga kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah, muda-muda jadi kepala sekolah. Kalau dulu kepala sekolah itu ubanan ya. Mukanya sembetut gitu kan, paling duduk di atas meja, duduk di bawah meja, duduk di kursi. Ya, ini agak mudah. Selain itu juga founder sekolah cita-cita. Itu sejenis apa? Lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal. Yang bergerak ya masih di bidang pendidikan kemasyarakatan. Terus kalau untuk kerjaan sekarang? Untuk kerjaan sementara sekarang di SMK dan juga di salah satu perguruan tinggi. Dosen juga. Ya begitu. Apa aja lah. Ada lagi? Reviewer juga. Mak sekali ada ya. Mak itu kuantitas atau yang dihasilkannya itu untuk motor untuk doktoral, bensin untuk doktoral. Jadi gaji dosen nggak cukup. Saya rasa semua dosen di Indonesia juga memahami itu. Susah itu ya. Iya. Mungkin Cak bisa melihat lah mobil-mobil dosen-dosen di Indonesia itu kayak gimana lah. Bisa dilihat lah. Nggak bakal sih Fortuner kan. Ya, paling Avanza lah ya. Iya. Expander lah, banter-banter lah. Itu udah guru besar baru bisa punya. Iya. Kalau berarti sekarang selain reviewer,
kepala sekolah, sekolah cita-cita. Itu waktu buat anak ada? Ada, alhamdulillah. Sekosong itu hidup Anda? Iya. Mau bagi waktunya gimana kira-kira? Mungkin membagi waktunya karena mungkin kita udah terbiasa multitasking. Kalau kata salah satu tokoh itu, salah satu keunggulan orang-orang Indonesia dibandingkan dengan orang luar itu, orang Indonesia ini multitasking. Segala aja, ambil aja. Iya, palu gada lah. Apa lo mau gua ada. Ya sih, gue juga sama sih. Saya di website, di wartawan, apapun itu. Tapi jurusan saya emang bukan di situ. Iya. Saya konseling, konsleting Islam. Konsleting Islam. Kebutuhan tercukupi? Untuk saat ini saya rasa menarik itu untuk berbicara kebutuhan. Nah, maksudnya ini kan udah kepala sekolah, reviewer, dosen, itu cukup buat hidup. Dibilang cukup atau tidak cukup mungkin tergantung kita mengelolanya mungkin saya. Kalau untuk rasa hasrat kemanusiaan sih selalu belum cukup. Tapi kalau sudah berbicara rasa syukur mungkin cukup. Kalau berbicara rasa syukur. Syukur terpaksa, syukur ikhlas. Syukur mungkin terpaksa. Iya, gimana? Kalau nggak syukur nggak ditambah. Iya. Ya syukur, alhamdulillah. Iya. S1 Pak apa jurusan? S1 PAI, S2 sampai S3 PAI. Kalaupun saya temen, saya baru tahu ini. Karena saya hampir nggak ketemu ya. Iya, jarang. Beda fakultas, kita ketemu itu setelah lulus. Iya, setelah lulus. Sebelum lulus kita nggak pernah ketemu selama kuliah. Betul. Kita beda fakultas, tapi selama itu 4 tahun satu kampus, tapi nggak pernah ngopi. Kita kenal di kereta mungkin. Bukan. Kita kenal di bawah tangga. Bawah tangga asrama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Berarti PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya. Apa motif Anda ngambil itu? Karena mungkin udah buta aja mungkin ya. Saya sempat dulu mau lanjutkan pendidikan di luar. Nah, tapi karena satu dan di Jerman itu ya. Yang di Jerman, kemudian beralih ke perawatan. Jadi saya sempat kuliah keperawatan di Tangerang, salah satu perguruan tinggi swasta. Di keperawatan, tapi cuma berlangsung 1 semester. Karena banyak musibah yang dialami, mungkin itu pertanda dari Tuhan. Kesialan, banyaklah kesialan itu. Mulai dari ospek tidak lulus. Orang-orang biasa ospek lulus kan? Saya tidak lulus karena saya bangun kesialan. Ospek dari jam 6 sudah. Saya bangun jam 8. Sial, Anda malas. Kurang lebih itulah. Akhirnya berdiskusi dengan orang tua. Waktu itu baca bukunya Andrea Rizky. Kemudian kebetulan Andrea Rizky juga sempat diundang di acaranya Andi F. Noya juga di Kick Andis. Waktu itu sempat terinspirasi dari situ. Waktu itu lagi masif gerakannya juga. Ini bukan masuk 2024 ya, tapi saya terinspirasi juga sama salah satu program kelas inspirasinya. Nah, sebut TIT itulah. TIT, yaitu akhirnya sebelum masuk ke UIN itu akhirnya berdirilah sekolah cita-cita. Berdiri sekolah cita-cita baru masuk ke UIN. Oh, jadi sekolah cita-cita dulu. Baru saya masuk ke UIN. Kenapa harus PAI? Itu kan jurusan yang apa ya, maksudnya yang mainstream, karena mungkin saya tidak mau pusing mungkin, sudah jengah mungkin, udah pilihan kuliah ini. Di Jerman kan HI, di Jerman HI, di Tangerang keperawatan mungkin udahlah nyari yang gampang-gampang aja ya. Berarti semudah itu PAI? Bagi kita yang punya background ya mudah, bagi mereka mungkin yang dari SMK kelistrikan atau mungkin yang tidak linear ya mungkin tidak mudah, harus banyak yang diulangi lagi. Hanya wajar kalau ada sarjana PAI nganggur, bukan karena salah kamu. Karena ada salah jurusan. Memaksa anak SMK masuknya ke PAI. Sekarang berarti dari S2 PAI juga. PAI juga. S3 sekarang PAI juga. Kenapa harus sampai S3? Nggak ada kerjaannya kah gitu? Nggak, maksudnya gini loh. PAI itu luar biasa. Di Banten aja kita bicara Banten. Berapa kampus yang ada jurusan PAI? Betul. 1 tahun tuh berapa lulus? Satu angkatan berapa kelas? Waktu itu seangkatan kita masuk tahun itu adalah 5 kelas. Kalau 5 kelas mungkin kali 3, 5 kali 3, 15, 150 orang mungkin. Berarti satu angkatan 5 kelas. Satu angkatan 5 kelas. Bahkan senior kita itu ada nyampe 6 sampai 7 kelas. 7 kelas sampai G waktu itu. Berarti pas zaman Anda 5 kelas. Enggak laku tuh PAI. Bisa jadi.
Masalahnya gini, saya BKI satu angkatan 3. Sebanten waktu dulu hanya ada di Banten tuh hanya UIN, BKI Bimbingan Konseling Tinggi Islam. Kalaupun nggak jelas juga. Maksudnya posisi nggak jelas ya bukan salah jurusan, tapi salah memang lapangan pekerjaan yang masih belum belum cukup untuk menampung sarjana BKI yang hanya Sebanten 3 kelas. Apalagi PAI gitu. Kalau PAI emang ngajarnya bisa apa? Untuk PAI mungkin kalau di sekolah yang di bawah dinas pendidikan mungkin itu hanya rukun PAI saja. Tapi begitu masuk madrasah itu kita guru multi talent juga, guru multitasking juga. Sebab di Undang-Undang Kementerian Agama itu PAI itu rumpunnya 5 sekarang kita. Apa itu? Jadi ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Quran Hadis. Sejarah Budaya Islam. Sarjana SKI gimana nasibnya? Entahlah. Kan kayak Bapak konseling tapi kan aslinya tidak bisa masuk ke pendidikan juga. Iya, karena saya BK makanya muncullah BKPI kan sekarang. Pendidikan ada SKI, ada fikih, Al-Quran Hadis, dan satu lagi bahasa Arab. Bahasa Arab. Nasib PBA gimana? Nah, itu yang kami tidak tahu. Jadi luar biasa. Seingat kami itu setelah PLPG dirubah jadi PPG, sekarang kan programnya PPG. Nah, kalau dulu guru untuk sertifikasi itu cukup PLPG pelatihan beberapa minggu atau beberapa bulan selesai. Sekarang harus PPG 2 semester. 1 tahun. Jadi nanti dapat belakangnya gelar GR. GR itu apa? Guru. Jadi kalau dokter, jadi kalau dokter kan esket. Oh, sekarang jadi guru itu ada GR-nya kalau yang sudah PPG. Jadi sah mereka menyandang gelar GR di belakang. Jadi SPD GR. Iya, itu peraturannya sekarang gitu. Nah, yang bergelar GR ini mereka bisa untuk mengambil sertifikasi. Jadi syarat sertifikasi untuk guru sekarang? Ya, harus sudah mengikuti PPG salah satunya. Dan ada tambahan gelar GR. Ya, di belakangnya. Karena kalau dulu guru itu belum diakui sebagai profesi, ya kita sama-sama mungkin penggemar OI juga lah, Iwan Fals juga mungkin. Ada guru juga lagunya Iwan Fals yang Umar Bakri dan lain-lain itu kan memang saat itu mungkin guru belum dianggap sebagai profesi. Makanya lucu katanya guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ada salah satu organisasi guru ketika acara mereka yang himne guru yang terpujilah wahai yang kau. Nah, itu ujungnya diganti guru adalah pahlawan yang perlu jasa. Iyalah. Bukan tanpa tanda guru jasa. Juga perlu Betul. Guru punya anak, punya istri. Bayangkan Anda ngajarin masa dinia digaji 100.000 dibagi 30 hari. Bukannya kita berbicara ikhlas tidak ikhlas begitu, Cak ya. Tapi memang realitanya itu seperti itu. Tapi kalau saya sih ngelihat itu bukan salah negara totalitas. Bukan juga salah guru. Betul. Yang salah itu adalah yang bikin sekolah. Iya. Anda bikin sekolah tapi nggak bisa gaji guru. Iya. Banyak sekolah bermunculan sekarang baru. Betul. Pesantren zaman dulu kita susah nyari. Betul. Ini udah jelas. Iya. Sekarang satu kota berapa ratus pesantren. Betul. Tapi kok semudah itu ya bikin sekolah. Tapi ketika saya ngobrol sama kawan-kawan yang ngajar di beberapa sekolah atau di sekolah-sekolah baru, berapa gaji, berapa ini cukup, alhamdulillah. Kata saya semoga Allah bisa membalas kebaikanmu kalau nggak di dunia di akhirat. Karena saya nggak bisa bahasa apa-apa lagi kata saya. Kan Bapak juga ngajar Pak di sana, Pak. Iya sih. Saya ngajar. Mengalami. Iya, begitulah. Saya ngajar alumni sarjana bimbingan konseling Islam, ngajarnya ilmu pengetahuan sosial. Mentang-mentang sarjana sosial, saya harus IPS. Dan saya bingung ngajar sejarah, padahal saya. Nanti PPG-nya 4 semester tuh Pak kalau non pendidikan. Oh, jadi kalau non 2 tahun. 2 tahun. Kalau yang dari pendidikan, itu 2 semester. 1 tahun. 1 tahun. Jadi 6 bulan teori, 6 bulan praktek. Kalau yang udah tua-tua juga harus tetap ikut PPG. Iya. Itu pun pembukaannya luar biasa Pak. Kalau kalau misalkan pembukaan ada entah salah satu kementerian mengadakan pembukaan untuk PPG, karena mapel kan beda. Walaupun dia masing-masing mapel. Walaupun dia ngajarnya di madrasah, tapi kalau dia ngajarnya sejarah, berarti tetap menginduknya ke dinas. Jadi bagaimana dibukanya, dan itu kan cepat. Hitungan jam mungkin itu udah penuh kuotanya. Seluruh Indonesia sebab. Iya, berapa guru? Karena soalnya berapa sekolah. Karena begini, saya akan jujur. Kadang saya setelah lulus kepikiran, kenapa semua sarjana kebanyakan di Banten, saya nggak berbicara di Jakarta ataupun yang kota-kota besar. Ini berbicara di daerah. Iya, orang kayak kita orang daerah. Orang daerah lebih memilih ke jadi guru. Apa karena semudah itu menjadi guru gitu? Iya. Padahal kan
mungkin karena mudah karena murah kali ya. Bisa jadi. Karena kalau hitung-hitungan bandingannya dengan profesi-profesi yang lain, biaya kuliahnya memang salah satu yang paling murah lah. Enggak juga sih. Ya. Karena gini, PAI Anda berapa? Dulu 1,5 saya S1. Sekarang itu berapa? Yang paling tinggi itu 4 juta. Ya sekitaran segitu lah. Sekitar 4 juta lah. BKI hukum di kampus-kampus UIN atau kampus negeri kan ada UKT, hampir sama semua. Betul. Tapi ketika lulus ya nasibnya soal ini, karena guru itu belum ada kayak perusahaan yang memastikan harus UMR. Ya. Ada upah minimum UMR. Karena kita di Indonesia ini kalau bagi saya untuk mengakui guru sebagai salah satu profesi yang di Indonesia yang khususnya ada di negara kita itu niat nggak niat. Maksudnya? Niat nggak niatnya gini, kalau kita katakanlah kalau buruh di perusahaan-perusahaan ada UMR-nya, ada standarnya. Kalau kita guru nggak ada. Karena sekolahnya nggak punya standar. Ya, itu. Karena banyak orang-orang juga yang sekarang pendidikan lembaga pendidikan tapi tidak mempunyai standar yang layak yang dikatakan. Bukan hanya soal pedagogik seorang guru, tapi soal sistem, soal apa namanya? Ya kebanyakan urusan. Saya jadi guru BK, saya lebih banyak ngerjain laporan ketimbang konseling orang. Itu stres banget. Betul. Dikit-dikit laporannya udah. Astagfirullah. Tiba-tiba ada yang ya macam-macam namanya murid BK ya. Dipanggil lagi dan luar biasa. Jadi BK untuk satu orang memegang sampai 600 orang. Alhamdulillah sampai sekarang saya lupa siapa saja yang saya sudah konseling. Saking kebanyakannya. Padahal rasionya di undang-undang 150. Betul. Satu orang 150 orang. Berarti nasib PAI sekarang kalau dengan lowongan undang-undang Kemenak tadi yang banyak itu masih kemungkinan bisa ada peluang ke depan untuk jadi PAI. Ada, tapi mungkin nggak akan semuanya juga karena terbatas. Karena kuota untuk PPG itu Enggak, maksudnya saya nggak berbicara PPG, tapi berbicara yang lulus S1 saja. Untuk lulus S1? Iya. Oke. Gimana? Itu bisa bisa soal karir. Udah tersedia belum kira lapangan kerja? Kalau untuk di sekolah-sekolah mungkin yang tidak, yang kayak katakanlah standar-standarnya mungkin biasa saja mungkin atau ini itu bisa langsung menampung. Tapi untuk sekolah-sekolah yang standarnya memang ya katakanlah akreditasinya sudah B atau A mungkin ya katakanlah apalagi yang sudah A ya, mereka itu untuk sekarang lebih mau menerima guru-guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Biar yang sudah punya gelar GR tadi. Kayak ya banyak lah sekolah-sekolah akreditasi di sini di sekitaran kota kita ini yang sudah akreditasinya. Mereka kadang kalau open recruitment itu mensyaratkan salah satu persyaratannya udah punya sertif. Harus sudah sertifikasi. Sedangkan kuota sertifikasi itu saja per tahun terbatas. Kalau mau kita PPG mandiri, bayar sendiri. Tapi kan ini Indonesia. Ya. Semua bisa sesuai dengan seharusnya. Karena saya tuh ada lucu pas lagi pilkada Cilegon. Di satu TPS itu ada tulisan rezeki emang diatur Tuhan. Jadi rezeki emang yang atur Tuhan, tapi yang bagi-bagi orang dalam. Ini Indonesia, nggak ada yang nggak selesai lewat orang dalam. Betul. Itu yang saya sedihkan. Termasuk saya ngajar tanpa lamaran bisa diterima, karena teman saya sendiri kepala sekolahnya gitu. Punya kekuatan power karena kepala sekolahnya ya di samping saya. udah masuk aja kan. Tiba-tiba kasih IPS, ya sudah siap. Tapi di sisi lain sekalipun saya BK, karena saya background di organisasi juga, suka S2 saya di filsafat, setidaknya saya bisa mengimbangi pelajaran untuk memberikan pembelajaran untuk anak-anak tentang pengetahuan sosial. Iya. Setiap saya ngajar itu, ini biar tahu ini, saya harus caper di depan kepala sekolah, ini Indonesia ya. Pak Kepala, ini biar tahu. Saya itu selalu menyiapkan dari malam sampai subuh. Luar biasa. Malam saya baca, bangun tidur, sampai subuh, langsung baca lagi. Habis baca baru sambil di motor sambil memikirkan teknik cara penyampaian. Bagaimana cara menyampaikannya agar tepat. Karena bagi saya sebuah tantangan. Yang saya bukan jurusan di sosiologi, tapi seorang BKI, konseling, sekalipun gelar saya SOS, sarjana sosial, tapi yang memang menjengkelkan lah. Itu kenapa harus gelarnya SOS coba? Cobalah Bapak
Kemdikbud Kemeristek gitu. DKI kenapa harus esos gitu, sarjana sosial. Kan kita dikira orang sosiologi ya. Yang lebih kasihan dulu anak komunikasi, gelarnya dulu bukan esos, sekarang esos ya, komunikasi di UIN. Sekarang dulu itu eskom, sarjana komunikasi. Kebayang tiba-tiba teman saya yang lulusan KPU dia gelarnya eskom I-nya itu Islam. Diledekin sama teman lagi yang di kampus bukan Islam. Anda jurusan apa? Kok eskom sarjana komputer Islam? Memang komputer bisa di Islam? Bisa syahadat komputer ya. Itu kan astaga. Dan tiba-tiba diminta servis komputer. Kan dia nggak belajar ya. Yang dia pelajari kan teknik pengambilan. Betul. Ya sebagai ilmu komunikasi. Iya. Bukan belajar soal ini. Sekarang apa gelar? SPD apa? SPD. Sama. Semuanya juga sudah dihilangkan itu. I-nya ya. Semuanya. Tapi SH juga udah nggak ada SH aja. Tapi kenapa saya harus gelarnya esos? Kan aduh. Iya. Saya tuh pas waktu dulu setelah lulus lamar kerja deh. Lucu. Bapak bener BK Pak? Iya Bu BK saya. Ini jasa saya BK. Kok gelarnya sosial ya? Saya nggak bisa jawab. Salahkanlah Kemeristek kata saya. Kalau mau nyalain gelar, saya sudah terima syukur ini kata saya gelar. Kalau dulu sama eskom I, saya konseling gelarnya eskom I. Untung nggak ada yang minta servis. Repot. Servis mental. Ya emang repotnya gelar di Indonesia itu kan ganti-ganti ya, tergantung semua pejabat. Iya. Saya di konseling itu tadinya pernah eskom I, pernah eskons. Terakhir sekarang esos. Yang menarik itu kalau di Kemenak gitu di UIN ya. Itu ada gelar yang 1 kali doang. Kayak SUD, SSY. Iya. Itu bagi yang lamar kerja bingung itu para ini SSY gelar apa gitu. Iya. Nantinya untuk pendaftaran CPNS atau P3K juga agak bingung gitu. Bingungnya emang bingung ya nanti? Iya, enggak juga. Cuman kan ijazah kan nanti dilampirkan. Oh iya. Dan lain-lainnya mungkin untuk penempatannya. Panitianya mungkin agak bingung untuk seleksi administrasinya nanti. Gelar macam apa ini? Tapi memang itu aja, memang ada bagian khususnya memang di beberapa kementerian. Mungkin kalau di Kementerian Agama ada direktur PTKIS, PTKIN dan lain-lain. Ngurus-ngurusinnya itu. Soal izin perguruan tinggi, izin pendirian prodi, untuk gelar dan lain-lain. Berarti ada kemungkinan gelar beberapa tahun pasti ganti lah. Ada kemungkinan seperti kurikulum. Termasuk kayak GR sekarang gelar guru itu. Iya, sekarang aja menterinya lagi mau. Iya, ada kemungkinan juga akan ganti nanti mungkin ke depannya. Apalagi dulu kan kalau mungkin era-era kita itu masih pakai KKNI. Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia, kurikulum yang dipakai di perguruan tingginya. Iya. Kalau sekarang MBKN. Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Jadi kalau di kampusnya kampus Merdeka. Jadi sekarang udah bisa nggak pakai skripsi, Cak. Boleh tidak pakai skripsi. Nah, syarat penggantiannya yang bobot nilainya sama, mungkin dengan proyek, dengan penemuan dan lain-lain. Nah, ditulis. Ya, pada akhirnya masih tetap ada laporan penelitiannya tentunya. Sama saja dengan skripsi. Ngapain kita coba? Betul. Iya. Dan lapangan pekerjaan nggak menilai skripsi Anda ya? Biasanya enggak. Cuman yang uniknya seharusnya di kurikulum yang sekarang itu, kalau kita kan dulu ijazah. Untuk anak-anak yang sekarang ini idealnya ijazahnya itu ada lampiran ijazahnya. Nah, di lampiran ijazahnya itu selama berkuliah mereka pernah berorganisasi di mana saja. Sekarang ikut kegiatan. Iya ada. Sekarang ada lampirannya, seharusnya idealnya ada. Idealnya maksudnya dari sesuai standar kurikulumnya itu harusnya ada. Jadi contoh saya di organisasi di ini pernah di sini. Iya. Lembar Kalau dulu kan ijazah cuma 1 lembar. Ijazah saja seperti itu kan. Ada muat gelar, mungkin prodi, tanggal lahir, mungkin nomor seri ijazah, mungkin dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ada lembar tambahan. Di belakang atau di ini? Pada akhirnya untuk pengaplikasiannya berbeda dari berbagai kampus. Ada yang di belakangnya, ada yang di lembar selanjutnya. Tergantung kebijakan. Iya, tergantung kebijakan masing-masing. Ini kurikulum ganti aja. Betul.
Dari apa dulu KBK, Iya. Bahala Kene kan? Betul. Terus setelah KBK, PTSP. KTSP. Oh iya, Kalau KTSP, betul. saya nggak mau menghina sih, cuman ini guyon ya, anggap ini guyon ya. KTSP, tahu kalian, saya kan belajar juga pendidikan. Iya. Ada ilmu pendidikan, ada konseling pendidikan, kita disiapkan. Itu menarik kata dosen. Kita ini kadang suka-suka gonta-ganti tergantung menteri. Saya menurut saya wajar, pergantian kurikulum itu wajar karena memang perlu, zaman terlalu berubah, cuman terlalu cepat aja gitu. KTSP, KBK, terus Kurtilas, KTSP, Kurtilas revisi. Sekarang ya ini kurikulum Merdeka. Enggak ada singkatnya Merdeka ini. Kalau Kurtilas ada. Kurmer singkatnya. Kurmer. Apa Kurmer? Kurikulum Merdeka. Enggak, guyonnya. Oh iya, enggak. Kalau guyon masa gini, ini bukan menghina ya, ini guyon, anggap guyon. KTSP, kurikulum tidak siap pakai. Iya. KBK, kurikulum Bahala Kene. Terus Kurtilas, kurikulum tidak jelas. Kalau Kurmer apa ya? Masih memikirkan. Mungkin nunggu orang jengkel sama kurikulum baru. Betul. Cuman nggak ada laporan kayaknya. Untuk saat ini belum ada karena masih sistemnya pelatihan. Cuman anak turunan dari program MBKM ini itu sudah banyak. Sudah berjalan. Ada salah satu namanya program guru penggerak. Nah, itu juga anak turunannya dari program kurikulum Merdeka ini. Guru penggerak itu sekarang sudah batch 9-10. Dapat gaji tambahan. Kalau gurunya enggak? Gurunya enggak. Sementara untuk saat ini yang sudah ikut itu gurunya enggak. Yang dapat itu seperti tutornya. Nah, dan itu dapat. Tapi kalau untuk itu profesional karena kan, kalau untuk tutornya itu diinikan secara profesional. Kalau untuk gurunya sendiri sampai saat ini belum ada. Tapi wacananya nah ini yang akan disiapkan nanti untuk jadi pemimpin di lembaga pendidikan masing-masing. Nah itu masalah itu. Kalau di luar negeri kan jadi kepala sekolah TU ya. Betul. Tenaga kependidikan disebutnya. Bukan tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu dari manajemen pendidikan. Kalau kita kan enggak kan? Iya. Idealnya memang harusnya orang manajemen pendidikan. Idealnya. Tapi kalau kerennya enggak ada ya? Nah itu. Tapi kalau jadi enggak. Kalau ngomong loker mungkin paling ada di swasta. Iya. Kalau di negara, kayak contoh ada antum PNS, pengen jadi kepala sekolah. Nah itu harus manajemen pendidikan apa boleh non ini? Untuk saat ini sih boleh. Masih boleh ya. Cuman ada beberapa syarat-syaratnya. Kalau dulu mungkin pernah ikut program untuk pelatihan kepala sekolah dan segala macam. Golongan tertentu mungkin harus golongan 4 berapa mungkin kalau di negeri ya. Kalau di swasta kan bisa saja sah saja. Nah sekarang sebagai kepala sekolah ngatur-ngatur di guru Merdeka. Coba kurikulum Merdeka itu lumayan pusing apa? Sebenarnya sih secara intinya sama, cuman pembahasannya saja yang berbeda. Istilah-istilahnya. Jika dulu kalau di Kurtilas mungkin kita kenal ada KI, KD, ya istilah-istilah itu yang dirubah. Tapi sama intinya. Pada intinya sama, hanya dibuat lebih simpel. Kalau versi saya ya, bagi versi saya itu sebenarnya intinya sama-sama saja. Tapi kalau dibilang mendukung atau tidak untuk perubahan kurikulum, kalau kita baca bukunya Prof. Soleh Hidayat tentang perkembangan kurikulum, idealnya memang kurikulum itu dirubah 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Kalau kita berkaca dari buku itu ya, beliau itu berkata, Prof. Soleh Hidayat buku perkembangan kurikulumnya, nah itu minimal 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Dan sebenarnya yang proper untuk membuat kurikulum atau merancang kurikulum seperti itu orang TP dan MP. TP itu apa? TP teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dan atau manajemen pendidikan. Anda belum berarti nggak masuk. Kalau untuk merancang kurikulum saya tidak. Bukan istilah katanya bukan rumpun saya seharusnya ya. Seharusnya bukan. Jadi ada lagi muatan-muatan tertentu yang hanya dimiliki oleh anak-anak TP dan MP. Iya. Mereka lah yang bisa merancang kurikulum nanti itu akan digunakan untuk apa dan lain-lain. Assessment jurusan itulah yang idealnya. Cuman tapi sudah ideal menurut kita ya. Kayaknya. Itu bisa diperdebatkan kalau itu. Kita susah banget ngomongin ideal di. Iya, sebab untuk ininya saja pengaplikasikan kurikulumnya di Indonesia itu termasuk yang lama loh untuk pengaplikasian salah satu kurikulumnya. Ini sekarang diinikan Kurmer. Kemarin kita diinikan Kurtilas revisi. Untuk sampai ke daerah-daerah apalagi terdepan itu kan itu lama sekali. Sebab kan butuh akses, guru-gurunya butuh ikut pelatihan. Karena kita negara yang terlalu besar. Iya. Tapi nggak capek apa ya gonta-ganti. Nggak masih gini, jadi guru tuh kan laporan
bikin itu segala macam ya, kita harus ngajar, kita harus pendekatan murid segala macam. Yang pada akhirnya kadang saya pikir teori-teori akhirnya kita belakangin dulu tuh. Karena kita sudah terlalu stres dengan laporan segala macam gitu. Tapi dengan gaji yang Masya Allah. Mungkin di bawah UMR. Di bawah UMR. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang gajinya hanya 50.000 satu bulan. Ada 50.000. 50.000 satu bulan masih ada. 50.000 satu bulan, 100.000. Itu makan apa dia ya? Entahlah. 50.000 dibagi. Untungnya negara kita negara yang bertuhan. Nah, jadi mungkin landasannya sudahlah memang rezeki saya segini, pasti ada rezeki dari luar lagi. Iya sih. Gini loh, kadang saya mikir gini ya. Iya. Saya sebagai guru harus sebagaimanapun pola pikirnya ikhlas. Cuman yang bikin sekolah, yang punya apa ya, istilah yang mikirin tentang pendidikan secara besarnya, nggak boleh mikir guru tuh ikhlas gitu loh. Seharusnya. Kalau ikhlas saja ya Allah. Betul. Kayak tadi 50.000 dibagi 30 berarti 2.500. Lebih kecil lah mungkin. Lebih kecil ya. Bisa jadi lebih kecil lagi. Kenapa? Untuk bensin ke sekolah saja mungkin tidak cukup. Tapi dia punya bensin untuk ke sekolah. Alhamdulillah itulah. Lalu kita katakan rezeki mah dari Allah. Itu betul. Itu betul, tapi ada. Kita sepakat rezeki pasti dari Allah. Iya betul. Nandur. Ya, itulah yang tadi saya sebut bahwa guru ini tidak dihargai sebagai profesi. Sebab jika guru dihargai sebagai profesi seharusnya ada standar minimal. Mungkin kalau di pabrik-pabrik kan ada standarnya, UMR-nya. Iya, maksudnya gini, kalau di pabrik ada standar sertifikasi, betul. Guru juga ada. Seharusnya ada. Memang sekarang kan ada untuk PPG dan lain-lain kan. Sedangkan kuota PPG sendiri terbatas. Kampus sendiri yang bisa menyelenggarakan pendidikan profesi guru itu hanya prodi-prodi yang sudah berakreditasi A. Sedangkan kehitung untuk prodi pendidikan di Indonesia dengan banyak mapel-mapel yang ada di sekolah, yang akreditasinya A itu masih gitu. Ya. Dikali dengan jumlah guru, rasio guru yang ada di seluruh Indonesia, keimbang. Kayak saya pendidikan BK, contoh BK pendidikan, paling di UPI contoh kan. Iya bisa jadi. Di Indonesia ada berapa guru BK? Kawan kita terakhir yang dia home base-nya di MI, tapi PPG-nya karena di sejarah, PPG-nya di UMN, di Universitas Negeri Malang. Kesana? Enggak, online untungnya. Untungnya online. Tapi kalau dia offline dia harus ke sana. Harus ke sana. Biaya. Harus ke sana biaya. Betul. Tapi gaji tetap 700. Iya. Luar biasa. Kalau dulu kalau orang kerja jadi buruh pabrik dapat sertifikasi, betul. Naik gaji, naik jabatan, naik gaji. Guru nggak ada ya? Ya gitu. Ada mungkin yang PNS. Ada mungkin yang swasta yang sudah proper. Tapi kan tidak bisa dinafikan sekolah kita ini kebanyakan di Indonesia untuk sekolah di kita baik sekolah ataupun madrasah itu kebanyakan swasta dibandingkan rasionya dengan yang negeri. Iya. Makanya saya selalu hormat kepada para guru-guru. Terima kasih para guru-guru. Anda digaji kecil tapi mau tetap ngajar. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Betul, luar biasa. Terus disalahin pula dimarahin. Itu tadi sempat saya ingat beban kinerja. Ada salah satu penelitian dari UPI kalau saya tidak salah. Itu disertasi kalau tidak salah. Disertasinya itu yang meneliti tentang panjang umur guru dan dosen. Dan dia meneliti kalau tidak salah umur profesi dua profesi ini intinya makan sama kan sama-sama pendidik. Itu tidak jauh dari 60-63. Karena katanya beban kinerja yang terlalu tinggi. Sudah beban kinerja terlalu tinggi, gaji juga ngap-ngapan, kemudian dimarah-marahi, disalah-salahi, harus berpikir juga bagaimana dia menyampaikan proses pembelajaran setiap hari. Itu mungkin. Nah, terakhir solusinya menurut sebagai yang sudah S1, S2, S3, kepala sekolah, ya guru, ya dosen, ya reviewer, yang lalang buana di pendidikan, menurut entilah kira-kira apa solusi untuk soal semacam ini? Solusinya mungkin dari sekarang kalau boleh saya nginiin perkataan dari salah satu tokoh juga. Beliau bilang ada zamanan akan datang suatu zaman di mana guru itu akan merasa malu jika dia hanya bergelar sarjana. Ada zamanan dan akan datang suatu zaman dosen akan merasa malu jika dia hanya bergelar doktor. Maka standar minimalnya itu juga yang harus dinaikkan, dan bagi kita seorang yang sedang pendidikan, maka yang pertama pola pikir yang harus dibenarkan tentunya. Sebab jika kita berbicara terlalu besar negara, ya siapalah kita mungkin kan, tidak bisa merubah secara besar-besaran lah mungkin untuk sistem pendidikan ini. Tapi mulai dari kita dulu mungkin pola pikirnya dirubah sehingga cara berpikir kita bisa berubah. Ya dengan apapun keadaan yang kita hadapi seperti ini kita bisa keluar. Jadi kalau pola berpikirnya dan semangat belajarnya
sudah ada terus-menerus, ya mungkin keadaan akan bisa lebih baik. Minimal dia bisa bersyukur dengan kehidupannya sendiri. Yang penting semua orang bahagia. Semua orang bahagia. Karena indeks kebahagiaan bukan diukur dengan statistik. Betul. Tapi dengan ya pribadi. Betul. Gak mungkin orang miskin mungkin dia lebih senang ketimbang orang kaya. Ya sudah di ngobrol-ngobrol ngobrol bareng Caimin, saya dapat pengetahuan banyak tentang profesi guru. Terutama ya ini teman saya sudah lalang buana kemana-mana. Saya merasa senang bisa tahu tentang guru. Ya, terima kasih. Senang juga, Cak, diundang ke sini. Ya, jangan kapok. Ya, siap. Hampura, nggak ada kopi apa? Oh iya. Mungkin di next episode. Next episode, semoga ada kopi. Ada sponsor mungkin yang masuk nanti ke sini kan? Kita lihat-lihat. Kita lihat. Oke, sekian dari saya. Yati. Oh Yati, PWK dong. Bos. Kalau kita Bus Tommy. Iya. Mana kau Bus Tommy? Oh, iya. Kalau Yanti kan ada daya tariknya begini ya. Kalau ini apa? Ya. Kalau kata anak-anak beda, punya hasrat yang berbeda. Oke, terima kasih dari saya. Saya ucapkan selamat sore. Bukan sore ini ya. Apa ya? Karena nggak penting ini sore apa siang apa mas. Selamat beraktivitas. Kembali lagi. Nanti ketemu lagi di acara ngocak, ngobrol bareng Caimin dengan tokoh-tokoh. Pastinya tokoh-tokohnya itu yang muda-muda. Bukan saya menolak calon dewan untuk podcast bersama saya. Ingat itu, anti politik untuk di podcast saya di sini, kecuali di podcast sebelah. Karena apa sebenarnya? Kalau kontennya Agus apa sih namanya? Terserah. Kalau bersama ngobrol ngocak Caimin. Nono politik. Semuanya konseling karir tentang sebuah karir, pengembangan hidup akan kita bahas di sini.